Di sini aku kasih lem Dexton yang hitam putih itu, yang keras. Karena kalau nggak dikasih lem, biasanya itu muter-muter sendiri. Jadi ini bisa jatuh, teman-teman. Bisa ke bawah terus, lama-lama ke bawah, lama-lama bisa jatuh. Why can't we ever bounce on the rhythm, bounce on the rhythm, yeah, yeah, yeah. You gotta make a move to me, baby. Hai teman-teman, hari ini udah sore tapi panasnya Masya Allah, mantap jiwa. Kaget anjir. Jadi hari ini kan hari libur nih, sore hari panas banget. Asiknya itu nyore kemana, tapi aku bingung. Kita nyore sambil pulang aja, baru pulang kerja. Alhamdulillah sih terang sore, bener-bener panas banget tuh, lihat anjay. Apakah keburu merah? Enggak cuy, masih aman. Nah, siap. Kita terobos lewat jalan mana ya? Kenteng atau nggak salah saya, Kenteng kayaknya sih. Di terminal lama, terminal bus Banjarnegara. Sore ini panas banget. Dari kemarin nggak hujan, nggak tahu besok. Biasanya sih hari Jumat, lagi Jumatan tiba-tiba hujan. Jadi nggak tahu besok kayak apa. Intinya hari ini cuaca cerah, panas sampai sore. Enaknya nyore sih, tapi kemana gue bingung. Karena nggak ada info-info dari teman-teman. Jadi kita nyorenya itu sambil pulang aja ya. Ya, belok kiri, jalan terus, tidak masalah. Ayo Mas. Ya, cuaca benar-benar cerah banget ya. Di depan agak mendung, mungkin itu cuman mendung-mendung biasa lah, adem gitu. Oh ya teman-teman, aku lupa nih, sebenarnya aku mau review underbone atau footset depan dari motor aku yang aku pakai. Ini rasanya itu udah nggak enak ya, gimana ya, rasanya itu ya udah nggak nyaman, udah nggak enak. Udah hampir 1 tahun sepertinya sih. Aku beli di Shopee dengan harga, kalau nggak salah 370-an lah kalau nggak salah nih. Jadi aku pakai kayak udah lama, tapi sering aku utak-atik gitu. Karena ya nanti kita lihat aja ya di rumah, aku review di rumah aja. Karena tadi mau pulang aku niatnya mau review dulu, tapi lupa. Kelupaan tadi, niatnya mau aku review dulu, ingat-ingat pas di sini nih, udah di jalan nih. Udah nggak enak banget pokoknya. Ini motor mulai dari pengereman, kopling, aku mau upgrade semua. Bismillah, semoga bisa. Teman-teman doakan apa ya, semoga aja bisa. Ini aku aja mau beli pengereman depan nih, masih nabung dulu. Bismillah, semoga tercapai. Jadi rame banget depan tuh. Apa tuh? Betul, rame banget cuy. Apa sih, laundry cuk. Kirain apaan, dan rame loh, biasanya nggak rame. Ramai mbak-mbak lagi. Anjay, ternyata di situ ada laundryan.
Ini juga hajatan nih, bisa mampir makan-makan ayam mungkin sapi. Ya jadi aku rasa underbone yang aku pakai udah tidak begitu nyaman sih. Rencana mau upgrade ke underbone yang R15. Ini kan masih pakai yang apa sih namanya ya, nanti aku spill di videonya ya. Aku beli sekitar 370-an. Ini aku spill di sini ya. Nah, jadi aku beli itu underbone itu di Shopee seharga sekitar 360 ya 370-an sama ongkirnya kalau nggak salah sih. Udah lama banget, lupa. Hampir 1 tahun pemakaian. Aku lupa persisnya berapa bulan, pokoknya lama. Sebelum motor Vision aku jadi siluman seperti ini, underbone sudah aku ganti. Karena kalau misalnya kalian mau modif Vision jadi R15 ya, mau jadi apapun itu, yang penting pokoknya motor full fairing kayak ini, kalian itu wajib ganti yang namanya underbone atau footstep depan. Dan ini aku pakai yang merek apa, aku nggak tahu mereknya. Dan pemakaian itu lama-lama itu nggak enak banget sih. Dari awal juga aku rasanya udah terasa aneh. Terus masalahnya itu ya nanti aku jelasin aja ya, terutama untuk yang sebelah kiri nih, untuk yang pindah-pindah gigi. Ini sering banget oklek gitulah, kayak nggak kenceng bautnya. Nanti aku review aja setelah sampai rumah ya. Aduh, nih bocah merokok jangan sambil jalan mas. Aduh anjay, untung aku tutup nih visor helmnya, bisa kena mata tuh. Nanti kita review setelah sampai di rumah apa yang buat aku nggak enak pakai underbone ini. Dan kenapa aku pilih ini dulu ya, karena nggak tahu sih, aku dulu cuman coba-coba aja, coba pakai ini kayaknya enak, nyaman gitu ya, aman. Tapi setelah aku beli, aku pasang agak susah masangnya juga. Sebelah yang kanan terutama yang rem agak susah juga. Kemudian lama-lama itu belum lama yang kanan itu rasanya aneh. Nanti aku jelasin aja lah ya. Kita menikmati perjalanan pulang dulu. Dan alhamdulillah cerah, panas nih, terang sore. Bagaimana kabar kalian, sobat-sobat Bang El Cihuy? Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dimudahkan semua usaha-usahanya ya. Dan bagi kalian yang mau modif motor ataupun mobil ya, mungkin semoga cepat tercapai. Ya kalau untuk aku sih pengen modus jadi malah modus. Aku pengen nggak modif sih sebenarnya, memang ini motor udah modif, cuman aku pengen upgrade aja, upgrade pengereman nih, karena nih rem depan ini nggak tahu ini dari beli itu sudah dalam buat kayak gini nih, nggak ngerem nih, segini tuh nggak ngerem. Kayaknya memang master remnya setelahnya udah kayak gitu ya. Anjay, apa tuh? Cetek Ninja SI atau apa ya? Pengen sih green knalpot cuy, pengen ganti knalpot, cuman apa ya, aku lebih nyaman, lebih tenang pakai yang standar sih. Karena ini juga motor harian, untuk lintasnya juga lintas kota, kadang juga ke alun-alun kalau lagi pulang untuk toko. Jadi aku pakai yang standaran aja lah. Mungkin nanti aku beli yang penampilan aja ya. Aku lebih suka kalau knalpot racing, aku lebih sukanya itu penampilannya sih daripada suaranya. Jadi penampilannya itu menurut aku simple, elegan, enak dipandang. Juga di motor apapun itu cocok gitu, nggak gede banget. Apalagi kalau untuk motor aku ini kan motor ori Vision, knalpot juga masih standar Vision tuh, jelek banget anjay.
Ya untuk knalpot aku pikir belakangan, karena yang paling penting itu keselamatan, keamanan, ya enggak. Anjay, hampir aja. Terutama untuk pengereman sih, pengereman itu rem depan kayaknya memang master remnya sih dalam banget cuy, dalam banget sumpah. Jadi harus neken, kadang sampai pol. Kirain itu ada apa, aku yang masangnya nggak pas, ternyata nggak tahu nih sampai sekarang ini. Dari awal modif ini master rem itu udah segini nih, tuh sudah hampir nyentuh setang belum ngerem. Anjay. Makanya kalau orang-orang yang biasanya pinjam, ya yang pernah pinjam motor aku itu bisa kalau berhenti itu bablas gara-gara remnya. Biasanya kan cuma segini, nah biasanya segini cetik-cetik tuh, ini bablas. Ini kalau udah yang terbiasa kayak aku sih mungkin aman, tapi kalau yang belum biasa kan bahaya. Temen aku aja pas minjem motor aku ini katanya hampir nabrak rumah tuh. Nggak tahu sih ini merek apa ya, pokoknya aku belinya itu di Shopee juga, harganya berapa aku lupa. Aku pasang sendiri nih, kirain kan aku yang nggak bisa masang nih, kirain aku yang nggak bisa masang, kok gini gitu. Ternyata ternyata pas aku ke servisan ya bisa juga, memang udah setelahnya segini mungkin ya. Bismillah ya, aku mau beli yang udah yang lebih enak dipakai kayak merek Brembo RCB mungkin teman-teman ya. Semoga aja bisa kebeli karena mahal coy. Ya untuk aku kalau mending mahal, harus sabar. Untuk kalian mungkin yang penghasilannya udah banyak, alhamdulillah ya, amin amin, mungkin nggak mahal, tapi untuk kaum menang ring seperti aku ya harus sabar, benar-benar sabar. Aduh, sudah bisa kebeli, amin amin. Nggak cuman master remnya aja nih, aku lihat upgrade nya nih. Master rem mulai dari ini, handle dan sebagainya, sampai kabel. Niatnya aku kabel pakai RTD, terus kaliper, pastinya kaliper aku niat pakai RCB aja. Untuk master rem mungkin aku pakai RCB juga sih. Kemudian untuk handle kopling sih masih enak sih, cuman agak gimana kalau pengaturannya, untuk ngaturnya itu kayak agak susah nih. Mungkin pengereman dulu. Untuk underbone-nya aku ganti gampang lah, jauh-jauh hari masih bisa dipakai underbone-nya, walaupun udah oklek sih, udah oklek. Nanti aku review aja ya teman-teman ya. Ini tanggal merah nih, aku tetap berangkat kerja nih, rajin lah, rajin mau nabung. Jadi karena aku itu gajiannya per hari kayak nguli per hari, jadi kalau nggak berangkat itu sayang tuh, rasanya itu sayang nih, walaupun uang cuma seberapa, tapi kalau nggak berangkat itu sayang. Jadi walaupun tanggal merah yang lain libur, aku tetap berangkat aja, lumayan kan buat nabung gitu, buat nambah-nambah ongkos modif. Jadi ya semoga aja capek sih. Kemudian selain handle, kabel dan apa namanya kaliper, aku pengen juga ganti cakram rem depan. Pengen yang pakai yang itu, yang lebar, mungkin yang semi-semi
apa namanya ya, aku lupa ya, kan ada 3 jenis ini, aku lupa ya apa ya, ya pokoknya yang kalau orang nggak paham itu kayak cakram pusat karena koklek gitu. Nanti aku spill aja cakram remnya penampakannya kayak apa. Pokoknya aku mau ganti yang lebih lebar biar kelihatan gagah, yang lebih lebar. Terus apa sih namanya sih, jenis cakram apa itu aku lupa, pokoknya itulah. Pokoknya master cakram ya, floating namanya, aku ingat. Aku pengen ganti yang semi floating aja karena katanya nih, karena katanya kalau yang pakai floating itu nggak nyaman buat harian. Gue nggak tahu sih, tapi rata-rata kan motor-motor balap itu anjay, motor racing, motor balap, motor gede itu rata-rata kan pakai floating, bukan yang semi floating lagi tapi floating. Karena apa? Karena kalau pakai floating itu mudah dingin, pengereman mudah dingin katanya. Jadi yang di bagian lapisan itu dalam sama yang luar itu kan beda, kalau floating itu beda, jadi lebih mudah dingin, juga tidak mudah memuai, jadi pengereman itu enak, nyaman. Ya, nggak tahu sih, kita coba aja kapan-kapan beli kapan-kapannya nggak tahu kapan, karena lagi nabung ya, lagi nabung dulu. Ini juga cakram belakang motor aku juga kayaknya udah apa namanya, waktunya ganti juga ya. Jadi itu yang mau aku ganti coy, pokoknya banyak banget yang mau aku ganti. Jadi jika kalian penasaran nih, penasaran apa aja yang mau aku ganti, ikuti aja video-video aku, konten-konten aku. Pokoknya kalau aku modif motor ini apa aja akan aku upload, oke? Akan aku upload. Bagi kalian yang ingin modif-modif juga, kalian bisa tonton video aku sebelumnya. Itu aku udah ada video apa aja yang akan diubah jika kalian itu mau modif Vixion jadi R15 seperti yang aku punya ini. Aku udah bikin videonya, aku cantumin aja di deskripsi ya teman-teman ya, kalian bisa tonton ya, klik situ. Tuh masih panas tuh, udah hampir sampai nih kita nih. Nanti sampai rumah langsung aja kita review, oke? Ngapain mbak? Waduh, bocil. Aduh. Jangan bocah. Ya, kita sampai. Masuk. Oh, nggak muat. Oke. Alhamdulillah kita sampai. Kita masukin dulu aja ya, jangan di depan pintu lah. Selamat datang di gudang saja. Garasi motor gue. Gelap-gelapan nih, gak apa lah. Tutup aja biar privasi, ya enggak? Oke, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Jika kalian mau upgrade, mau ganti apa namanya, underbone variasi kayak yang aku punya ini, kurang terang ya. Nah ini nih. Jadi untuk underbone yang asli Vixion, ntar aku pakai center mungkin ya. Nah
Yang Street Fiction itu kan di sini nih. Ini di sini. Kenapa sini? Karena tidak bisa. Karena kalau di sini itu kan nanti pakai ke sini nih, apa namanya, nabrak nih. Iya kalau nggak salah di sini ya. Aku sampai lupa coy, coba. Saking lamanya pakai underbone ini, jadi aku sampai lupa di mana posisinya. Pokoknya kalau kalian ganti seperti ini agak susah masangnya. Di sini tuh kalian perlu baut yang agak panjang. Nanti di sana itu pakai mur biar ketahan gitu. Seperti inilah kira-kira ya. Kalau untuk rem itu aman sih, nyaman juga dipakai walaupun nggak pakem banget. Aku nggak tahu apanya. Nah yang jadi masalah itu yang sebelah kiri ya, oklek nih. Nah di sini nih, ini apa namanya, aku nggak tahu namanya apa. Ini biasanya kegeser ke sini ke sana, lari-lari gitu. Aku pernah lem pakai lem Texton yang hitam putih tapi nggak kuat. Nih udah gini nih. Ini pemakaian hampir 1 tahun. Ya mungkin beberapa bulan, bawahnya belum 1 tahun. Kemudian di sini itu kan kayak mur-mur gini tuh. Aku potong pakai gergaji besi biar enggak nyantol di sini. Kemudian untuk setelannya, jika kalian seperti ini akan lebih mudah untuk mindah-mindahnya, tapi di posisi kalian itu kakinya nggak nyaman. Jadi kakinya itu kayak gini banget. Harusnya segini sih, harusnya segini, tapi nggak tahu sih, mungkin nanti akan aku ubah lagi. Terus ini itu biasanya nggak kenceng, ini keras banget juga. Merek apa ini aku nggak tahu, aku beli di harga 370-an. Ini oklak gini nih, nggak nyaman banget. Nggak nyaman banget sumpah. Terus ini di sini aku kasih lem mana ya, aku video aja ya. Nah kelihatan nggak? Nah nih di sini aku kasih lem Texton yang hitam putih itu, yang keras. Karena kalau nggak dikasih lem biasanya itu muter-muter sendiri, jadi ini bisa jatuh teman-teman, bisa ke bawah terus, lama-lama ke bawah, lama-lama bisa jatuh. Jadi aku lem bagian sini karena nggak kuat. Kemudian apalagi ya, mungkin itu sih yang bikin nggak nyaman, cuman ini nih, oklek ini. Tapi udah lama sih ya, maklum mungkin ya, tapi dari awal aku udah ngerasa kayak sininya itu kayaknya nggak bisa awet gitu. Ini udah lama banget koleksi seperti ini ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, review underbone dari aku. Semoga bisa dipahami ya. Dan untuk kalian yang mau modif motor fiction jadi seperti ini, full fairing kayak ala R15, kalian bisa lihat videonya, aku taruh di deskripsi. Oke. Jadi sekian dari saya, semoga bermanfaat. Selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.